Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya bersama saya Aji Jain Saputra. Nah, dalam topik kali ini saya akan merangkum minimal 5 hal yang saya pelajari saat saya di Australia ketemu dengan guru besar saya, yaitu adalah Tony Robbins. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, gurunya para guru yang telah menginspirasi, mengajar, melatih jutaan orang di seluruh dunia. Dan vibe-nya sangat luar biasa, vibe-nya sangat berbeda dengan pelatih-pelatih yang lainnya. Dan hal ini saya dapatkan karena tidak jauh dari sebuah impian yang pernah saya pikirkan, yang pernah saya tarik, ya, menggunakan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya saya bagikan, yaitu the law of attraction. Nah, di saat ini beliau memiliki kesempatan untuk datang ke Australia setelah 5 tahun yang lalu saya sempat belajar pertama kali itu di Singapura. Awal ceritanya saya kenal nama beliau dari sosok seorang guru yang dahsyat luar biasa juga di Indonesia. Beliau adalah Tung Desem Waringin. 2013 saya mengikuti TDW. Dan saat itu saya terbang ke Surabaya mengikuti kelas pertama, yaitu adalah Financial Revolution. Saya begitu terinspirasi dengan dua sosok yang sangat luar biasa ini. Dan akhirnya 2018 saya memberanikan diri untuk terbang ke Singapura and then membuat satu keputusan yang besar. Di tahun 2023 saat itu saya membuat satu impian untuk ketemu dengan Tony Robbins kembali lagi, tapi bersama pasangan saya. Waktu di Australia itu temanya nggak jauh-jauh, yaitu adalah UPW, Unleash the Power Within. So kita diajak bagaimana caranya mengeluarkan semua kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, ada 5 hal yang saya pelajari yang penting banget juga bagi teman-teman di luar sana yang menginginkan satu transformasi kehidupan yang sangat luar biasa dari posisi yang sekarang menuju ke impian yang besar, apapun impian teman-teman. Ini ada yang pertama, itu beliau mengajak bagaimana mengkondisikan diri kita, ya, itu selalu di posisi peak state. Artinya adalah level state kita yang paling tinggi. Jadi emosi level kita itu di top levelnya. Level emosi ini sebenarnya ditarik dari diagram punyanya David Hawkins. Beliau memiliki satu penelitian bahwa emosi manusia itu ada levelnya. Ya, ada level yang force, ada level power. Nah, di saat kita memiliki level fixed stage power ini, ya, which is apa yang kita pikirkan, emosi kita itu terkoneksi antara makro dan mikro. Ini yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan frekuensi kita antara buana agung dengan buana alitnya, ya, makrokosmosnya dengan mikrokosmosnya. Jadi beliau menyampaikan emosi ini mesti kita sendiri yang kontrol. Pastikan selalu di peak state, selalu penuh dengan antusias, selalu penuh dengan semangat. Kalaupun ya badan kita santai, tapi energinya itu biarkan selalu peak state. Nah, tapi yang beliau ajarkan adalah kita tidak bisa memiliki satu emosi, satu stage yang levelnya tinggi tanpa satu gerakan, tanpa satu energi movement, ya. Karena dari apa yang kami pelajari, bahkan TDW juga melakukan hal yang sama berulang-ulang, gerakan kita ini sangat mempengaruhi emosi kita. Jadi your emotion is created by your motion. Nah, fixed stage ini minimal banget kita berada pada perasaan percaya diri, rasa bangga,
rasa penerimaan, acceptance, rasa antusias, rasa cinta kasih, rasa syukur, tenang, dan di level tertentu, bahkan di saat kita betul-betul meditatif banget, ya, kondisi kita meditatif banget, itu kondisinya kita awake apa yang sebenarnya terjadi. Kita sadar dengan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, bahkan di saat kita mengambil sebuah keputusan. Nah, artinya jangan biarkan levelnya itu di bawah powers ini, ya, force, which is di bawahnya itu ada ketakutan, ada keraguan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketidakpercayaan diri, ada rasa malu di sana yang membuat diri kita itu tidak mampu melewati batas dari belief yang sudah tertanam rapi selama ini. Nah, ini tidak akan mampu mengkoneksikan diri kita dengan frekuensi semesta yang ada. Which is kita sudah belajar sebelum-sebelumnya tentang kekuatan the law of attraction, ya, kekuatan dari hukum tarik-menarik bagaimana kerjanya. Nah, ternyata rahasianya ada di backstage ini. So, teman-teman pastikan yang pertama adalah jaga backstage Anda selalu penuh dengan antusias, selalu bergembira, penuh cinta kasih, dan percaya apapun yang Anda minta itu jadi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita sudah memiliki faith ini, ya, gerakan-gerakan sudah kita gunakan, ya, gerakan-gerakan sudah kita formulakan, baik itu dengan cara apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita bergerak, sehingga kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang mengontrol. Jadi, emosi yang ada itu selalu penuh dengan kekuatan, penuh dengan energi yang luar biasa. Nah, di saat ini kita perlu move ke nomor 2, yaitu pastikan posisi kita berada di mana untuk membuat the next chapter-nya mau kemana. Maksudnya adalah clear goal. Teman-teman harus membuat clear goal, ya. Dalam artian, tentukan posisi saat ini seperti apa, apapun kondisi teman-teman di sana, renungkan, tuangkan ke dalam tulisan, tuangkan ke dalam gambar, tuangkan ke dalam orek-orek, ya. Bahkan kalau bisa dalam bentuk peta. Habis ini mau kemana, selanjutnya mau kemana, akan ketemu siapa, dan sampainya di mana, dalam posisi yang seperti apa, kehidupan yang seperti apa. Berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan? Karya apa yang kita ciptakan? Bagaimana hubungan kita? Bagaimana kesehatan kita? Bagaimana karir kita? Transformasi kita di level yang mana? Ya? Bahkan apapun yang menjadi tujuan teman-teman, itu tuliskan semuanya di situ. Nah, saya sempat sudah sharing di video sebelumnya tentang, silakan cari linknya di sini, itu tentang SMART goal. Bagaimana kita menyusun sebuah impian itu terakumulasi dari hari ke hari sehingga saatnya nanti itu terjadi beneran, ya. Seperti halnya saya mengajak istri saya bareng-bareng belajar faith-nya menjadi satu frekuensi. Di saat yang sama kami sampai di Bali, banyak hal yang bisa kami rumuskan bersama. Hal ini sangat luar biasa. Makanya hari ini begitu antusias, ya. Saya tidak mau membuang-buang waktu, melupakan dan menggunakan hanya untuk diri sendiri saja, tapi juga membagikan kepada teman-teman. Karena energi ini sudah saya gunakan semenjak 2013, terus 2018 ketemu beliau, belajar juga terkoneksi dengan orang-orang faith-nya di level yang dahsyat luar biasa, dan bisnis, karir, sampai saat ini bagi kami itu jauh banget gap-nya. Perjalanannya sekarang kalau misalnya mau ke situ, itu sudah jauh banget. Dan saya berharap juga teman-teman di luar sana bisa mengikuti pola yang sama. Dan 5 hal ini saya berharap teman-teman bisa gunakan sebagai fondasi untuk melangkah ke impian. Ingat, clear goal. Goalnya jelas, ya. Yang ketiga,
Beliau menyatakan bahwa tidak ada ilmu yang baru di dunia ini. Semua ilmu itu sudah ada, sudah tercipta sebelumnya. Ya, bahkan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi itu sudah begitu sering terjadi. Cuman orang-orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang baru, orang-orang yang berbeda, dengan pengalaman baru dan pengalaman yang berbeda pula. Sehingga cara mereka menyampaikan, cara mereka mengajarkan, melatih yang lainnya dalam bentuk pembuktian-pembuktian itu berbeda-beda. Nah, pada dasarnya ini mungkin menjadi satu terobosan baru juga dari apa yang sudah kita pelajari dari saat kecil, yaitu tidak boleh menyontek, ya, tidak boleh nyontek. Nah, saat ini beliau justru mengajarkan bagaimana kita meniru orang yang sudah sukses. Hal apa saja yang beliau lakukan, dari kebiasaan bangun pagi, bahkan dari cara berpikir, dari mindset tersebut. Dari cara bangun pagi, dari apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, apa aktivitas-aktivitas harian yang notabene beliau paling sering lakukan. Ya, disiplinnya seperti apa, komitmennya seperti apa, antusiasnya tadi seperti apa, ya. Di saat ketemu orang baru, caranya bagaimana, siapa saja koneksi-koneksi beliau, itu yang kita contoh. Jadi keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan oleh orang lain, atau oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah organisasi, itu juga bisa kita contoh caranya untuk mencapai ke tujuan tersebut. Jadi teman-teman pastikan belajar nyontek. Nah, ini juga saya pernah bahas sebelumnya, yaitu adalah The Power of Nyontek. Silakan klik link lagi di sebelah. Mungkin sudah lama banget, saya akan coba korek-korek di video YouTube yang sebelumnya. Nanti saya post linknya di sini. Teman-teman silakan flashback kembali bagaimana kekuatan nyontek itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, di saat kita sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, perencanaan apa saja yang sudah tahu, ya, perencanaan apa saja yang sudah kita buat di dalam blueprint tersebut, kita mulai harus melakukan action, massive action. Jadi tidak lagi sekedar saya ingin, tapi harus mulai berkomitmen. Perasaan ingin menjadi bahagia, perasaan ingin menjadi sukses, ingin menjadi kaya, ingin berhasil, ingin apapun, itu jangan sampai hanya sebatas ingin. Ya, ingin badannya besar, ingin badannya gede, ingin langsing, ingin six pack, ingin ini, itu, dan lain sebagainya. Apapun bentuk keinginan Anda, jangan hanya sebatas di level keinginan. Tapi mulailah untuk melakukan action, mulai untuk melakukan tindakan, sehingga di dalamnya ada komitmen yang Anda bangun sendiri sampai pada akhirnya Anda sampai pada tujuan tersebut. Tidak hanya sebatas tentang keinginan saja. So, itu dia. Jadi pastikan yang sudah Anda rencanakan, kerjakan. Jangan ditunda. Ya. Di saat Anda sudah mulai mengerjakan di saat itu, ya, seperti biasa, permasalahan-permasalahan akan mulai Anda lihat, ya, kendala-kendala akan mulai Anda lihat, tapi don't worry, Anda akan belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, Anda akan belajar dari kendala-kendala yang ada, dan bahkan tidak jarang di antara kita menganggap satu percobaan gagal dan kita stop. Enggak, lakukan lagi. Karena kegagalan ini adalah hal yang normal, dan which is mindset yang benar itu kita belajar. Ya, satu kegagalan berarti satu pembelajaran. Satu kegagalan lagi, satu pembelajaran lagi terus. Nah, sama seperti permainan. Ya, di saat kita bermain, nggak mungkin kita akan terus-menerus kalah. Pasti akan ada kemenangan di saat kita betul-betul mengerti bagaimana caranya bermain. Sebenarnya semuanya bisa dipelajari, predictable, ya, bisa diprediksi. Bisa diprediksi, keberhasilan itu bisa diprediksi. Ya, one step forward, one step forward, one step forward, one step forward, bisa diprediksi. Nah, di saat kita sudah mampu melakukan massive action ini, mulai ada hasilnya, mulai ada resultnya, kita harus mulai mengerti bagaimana caranya mengelola hasil ini. Which is, itu selalu dalam bentuk angka, teman-teman. Ya.
dalam bentuk angka. Di saat inilah kita mulai betapa pentingnya kita mengerti tentang financial literasi. Ya, kemampuan tentang menghitung-hitung. Kalau misalnya teman-teman ingin kaya dari sisi keuangan, at least mampu menghitung bagaimana uang masuk dan uang keluar. Secara basically, bagaimana kita membuat jurnal. Ya, kalau perusahaan kecil ya, perusahaan kecil sederhana minimal ada 3 laporan. Misalnya dari jurnal, loss profit, and then neraca, which is itu saja. Saya mengajak teman-teman untuk mencoba belajar, yuk kita bareng-bareng ya. Di sini saya akan sangat senang sekali sharing sama teman-teman di sini bagaimana kita menjadi orang yang bebas beraktivitas sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hati nurani yang membuat kita itu begitu hidup penuh dengan manfaat dan penuh dengan makna. Karena pada dasarnya ini adalah impian dari semua orang. So, teman-teman mulai belajar. Ya, mulai belajar tentang bagaimana mengerti uang masuk dan uang keluar. Jangan sampai terjebak dari hal-hal yang membuat kita semakin banyak penghasilan, semakin banyak juga pengeluaran. Naik lagi penghasilan, pengeluarannya naik. Jadi teman-teman tidak akan mampu untuk memiliki goal yang bertahan lama. Ya, goal yang sudah teman-teman achieve jangan sampai hilang, diambil oleh situasi, kondisi, ataupun kesempatan-kesempatan di luar sana itu di-grabbing oleh orang lain. Jangan sampai. Nah, artinya penting sekali mulai sekarang 5 hal ini teman-teman jadikan sebagai pondasi perjalanan sukses teman-teman. So, itu dia sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga setidaknya bermanfaat. Saya sangat senang sekali kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mestinya bisa saya bahas nantinya di next video. Silakan komen di bawah ini dan pastikan teman-teman please subscribe and then nyalakan loncengnya. Itu dia teman-teman. Tetaplah bersama saya. Salam dahsyat luar biasa bersama saya Aji Jen Saputra.